Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini nih cocoknya aku menyampaikan tentang introspeksi diri ya. Karena sesuatu hal yang sifatnya evaluasi itu sangat berpengaruh kepada masa depan kita. Jadi ada baiknya juga aku menyampaikan hal ini untuk memperingatkan diri aku sendiri karena bisa jadi apa yang aku kerjakan itu bisa jadi salah ya kan. Jadi ada baiknya di pagi hari Senin ini aku menyampaikan tentang introspeksi diri. Jadi yang perlu kalian tahu ya, introspeksi diri itu adalah proses refleksi atau penilaian diri secara mendalam tentang pikiran, apa yang kita telah pikirkan, perasaan, dan tindakan kita. Jadi ada 3 elemen nih, pikiran, perasaan, sama tindakan. Nah, cara introspeksi diri itu bisa aja dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama nih, cari waktu yang tepat dan tempat yang tenang untuk merenung. Kalau yang beragama muslim bisa jadi memilih tempat itu namanya masjid ya. Karena setelah sholat biasanya orang berzikir, mereka mengintrospeksi diri, menenangkan diri. Mungkin apa yang dia pikirkan itu salah. Nah, selanjutnya bisa diperbaiki. Itu tempat bisa juga masjid ya. Ada juga manusia yang suka dengan stasiun, bandara, dan cara merenungi diri atas apa yang telah dilakukan itu mereka dengan mencatat atau juga ngobrol di sebuah tempat, di warung kafe, di warung kopi, segala macam. Itu bisa dilakukan. Dan carilah waktu itu yang tidak akan terganggu oleh gangguan eksternal dan membuat kita itu merasa tenang dan nyaman. Sebab kalau kita tenang, nyaman, itu kita bisa melakukan refleksi diri. Kita bisa mengintrospeksi diri. Boleh jadi program kerja perusahaan kita itu ada kurangnya, jadi kita perlu minta bantuan dari teman-teman. Nah, yang kedua nih, pertimbangkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan diri kita. Karena beberapa pertanyaan itu mungkin dapat membantu introspeksi diri. Antara lainnya tuh apa sih nilai-nilai dan prinsip hidup yang paling penting bagi kita? Apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai tentang diri kita. Nah, dan perlu di-cross-check juga apa sih kekuatan dan kelemahan kita dan sebenarnya apa sih tujuan hidup kita di dunia ini begitu. Karena kalau kita memetrikskan, mencatat segala macam kelemahan, strength dan kelemahan, weakness kita itu bisa mematok bahwa diri kita ini cocoknya berkekuatan di sini. Tapi ada juga loh, dia kekuatannya di A, tapi sebenarnya dia tidak suka menjalani hal itu. Dia tahu bahwa kekuatannya ada di bidang A, tapi dia tidak suka karena dia tidak hobi melakukan itu. Ada, tetapi hidup di dunia ini itu adalah cerminan apa yang kita lakukan sebelumnya. Kita hobinya di B, tapi kekuatan kita itu di bidang A. Dan kita mendapatkan uang itu di bidang A. Jadi kalau aku pribadi sih menilai lebih baik kita fokus pada kekuatan kita aja dan sambil mencintai apa yang kita ahli di bidang itu, kita bisa di bidang itu. Contohnya nih, aku punya keahlian di bidang humas, hubungan masyarakat. Nah, hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan jurusan yang aku kuliah. Jurusan kuliahku itu kan kesehatan masyarakat S1-nya, S2-nya keselamatan kesehatan kerja. Dan aku dapat pekerjaan di bidang K3 juga. Nah, sebenarnya ini relate ya. Tetapi dalam artian kita tidak bisa memaksakan seseorang apakah jurusan yang dia dalam dan dia di bidang itu dia mendapatkan duit, apakah itu dia hobi, itu bisa jadi tidak ya, karena kuliah di jurusan A, bekerja di bidang A, tapi hobi di bidang B, tapi masalahnya dapat duit di bidang A. Nah, ini kan
agak-agak dilematis ya. Jadi ya terima aja, sembari kita menemukan hobi lah, hobi kita di bidang lain. Nah, kalau syukur-syukur ya, hobi yang kita lakukan itu tuh mendapatkan uang. Nah, makanya kita belajar mencintai pekerjaan atau hobi. Dipilih aja tuh, pekerjaan atau hobi yang dilakukan. Syukur-syukur hobi yang kita jalani itu menghasilkan uang, dan kita itu awalnya nggak ahli menjadi ahli. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, itu proses proses pilihan hidup sih. Yang ketiga ya, cara introspeksi diri itu dengan cara mencatat jawaban kita. Ya, tadi yang aku sampaikan, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, tujuan hidup kita apa, itu dicatat. Buatlah catatan tentang pikiran kita, perasaan, dan kesimpulan kita terhadap apa yang telah kita tuliskan tadi. Hal ini dapat membantu kita ya memahami dan mengenal pola pikir dan emosi yang terjadi di dalam diri kita. Dan yang keempat itu mengevaluasi hasil. Kita harus meninjau kembali hasil dari proses introspeksi kita dan cari tahu bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Mungkin dengan belajar bahasa Inggris ke, belajar data analisis ke, belajar public speaking, atau yang kita sukai lah. Dan kita dapat membuat rencana tindakan untuk mengatasi kelemahan kita dan memperkuat kekuatan kita. Jadi seimbang nih. Awalnya kita punya kekuatan A, kita makin tingkatkan lagi nih supaya kekuatan kita makin bertambah. Nah, bagaimana cara menanggulangi kelemahan kita? Ya, kita harus latihan. Karena latihan dan pengulangan itu adalah cara yang terbaik sih. Ya, awalnya memang agak malas, tapi kalau kita paksakan, hidup kita pasti akan lebih berarti. Nah, introspeksi diri ini adalah proses yang terus-menerus ya. Jangan sampai tercekat atau terhambat dengan rasa malas. Introspeksi itu proses yang terus-menerus dan dapat membantu kita tuh tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi alangkah lebih bagusnya introspeksi diri itu bisa dilakukan setelah sholat ya, setelah sholat wajib zuhur bagi yang muslim ya, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena bisa jadi rentang antara waktu isya ke subuh kita tuh melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nah, kita saatnya lah di setelah sholat subuh itu berzikir, kemudian menuliskan menuliskan atau memikirkan kira-kira apa sih yang kurang, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan yang terbaik lagi begitu. Jadi proses introspeksi diri itu wajib dilakukan setiap saat, bahkan kalau bisa itu 5 kali dalam sehari. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Thank you.